Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waza TV, apa kabar? Mudah-mudahan pada hari Jumat ini kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini topik kita adalah seni menyampaikan kebaikan, seni menyampaikan kebenaran. Ya, mengapa kita perlu mengulas? Ini menjadi penting karena kadang-kadang kebenaran itu ketika disampaikan dengan cara yang salah, kebaikan ketika disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka orang yang diajak untuk berbuat baik ternyata malah semakin lari, bahkan semakin menjauh dari kebaikan, semakin lari dari kebenaran. Bisa jadi di antara faktornya adalah kesalahan dari orang yang menyampaikan kebaikan, kesalahan, kekurangan dari orang yang menyampaikan kebenaran tadi. Ya, kita tahu bahwa perilaku yang baik, perkataan-perkataan yang baik itu akan berefek kepada kebaikan. Bahkan bagaimana orang banyak tertarik kepada kemaksiatan karena memang kemaksiatan itu kadang-kadang disampaikan atau cara mengajaknya dengan cara yang baik. Maka mudah tertarik, apalagi setelah dia frustasi karena di tempat yang seharusnya dia mendapatkan perkataan yang baik, mendengarkan perkataan yang baik, mendapatkan perilaku yang baik, ternyata dia tidak didapatkan. Lalu kemudian pindah bertemu dengan kemaksiatan, tempat-tempat yang mengajak kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, lalu difasilitasi dengan enak dan ternyata lebih nyaman di sini ketimbang berada di sana. Maka kemudian orang tertarik. Nah, memang kadang-kadang tujuan orang yang menyampaikan kebaikan itu mulia, ingin mengajak dia kepada surga, ingin mengajak dia kepada kebaikan. Tetapi betapa banyak orang yang menyampaikan kemudian dan orang yang mendengarkan malah lari darinya, sebagaimana yang saya maksud tadi. Ya, itulah pentingnya kita memahami dan memiliki seni untuk menyampaikan kebaikan. Ketika kebaikan, kebenaran disampaikan dengan cara marah-marah, disampaikan dengan cara meremehkan orang lain, maka tentu orang itu berpotensi untuk pergi. Sebaliknya, ketika kemaksiatan disampaikan dengan cara yang baik, maka orang itu datang mendekati. Nah, kita tahu banyak kasus seperti itu. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena di rumah dia bertemu dengan harimau Sumatera, kata pelawak itu. Ketemu dengan harimau Sumatera, enggak ada tenangnya suami. Ketika dia pulang, ketika dia pergi keluar, bertemu dengan janda, bertemu dengan orang-orang, ternyata perkataan-perkataannya manis dan memberikan kenyamanan. Maka itu berpotensi kemudian menghadirkan perselingkuhan. Jadi maka oleh karena itu memang setiap tindakan itu akan berefek kepada tindakan yang lain. Jadi ketika orang mengetahui bahwa kopi ini enak dan manis, maka orang tertarik untuk meminumnya, bahkan dia akan meminumnya. Tetapi ketika sebaliknya dia memahami bahwa kopi ini sudah basi dan sudah 2 hari yang lalu, maka orang itu tidak akan meminum kopi. Begitulah kebaikan. Ketika di suatu tempat disampaikan berita-berita kebaikan, diajarkan kebaikan, lalu dengan cara yang terbaik, maka orang itu akan mudah untuk memahaminya,
mudah untuk mendengarnya. Bahkan dia akan kembali lagi untuk mendapatkan penguatan, untuk mendapatkan kecerahan yang lebih banyak. Nah, itulah bahkan makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa. Jadi dikisahkan dalam surah Thaha, Fir'aun ini adalah orang yang jelas-jelas mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun ini memiliki bala tentara, orang-orang tukang sihir dan seterusnya. Bahkan yang dikerjakan oleh Fir'aun itu adalah membunuh anak-anak. Tetapi Allah menyampaikan kepada Nabi Musa apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah, "Izhab ila fir'auna innahu tawa." Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, datangilah Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu dia telah melampaui batas. Maka kata pesan Allah kepada Nabi Musa, faqula qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian maka katakanlah oleh kalian berdua perkataan yang lembut agar dia sadar, agar dia mendapatkan pengajaran dan menjadi orang yang takut. Jadi Allah berpesan kepada Nabi Musa, kalau bertemu dengan Fir'aun, ucapkanlah, ajaklah dia dengan cara yang baik, dengan ucapan yang lemah, lembut. Mungkin dengan begitu dia akan menjadi orang yang sadar, orang yang mengambil pelajaran dan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diminta supaya meninggikan suaranya atau mengancam dan semacamnya. Itulah pentingnya kebaikan. Jadi kebaikan itu ketika disampaikan dengan cara yang baik, maka akan melahirkan ekses yang baik juga. Sama dengan pintu. Pintu itu bagus. Ketika ditutup dengan cara yang baik, cedat umpamanya, maka pintu itu akan bagus dan suaranya tidak gaduh dan bahkan tidak rusak. Tetapi ketika pintu jenggar dengan cara yang kasar, meskipun tujuannya adalah menutup pintu, maka jadi menghadirkan suasana yang gaduh, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan kepada pintu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah itu berarti dengan penyampaian yang baik, dengan narasi yang baik, dengan cara yang masuk akal, kemudian yang membuat mereka nyaman, gitu. Artinya bisa berpikir dengan yang membuat mereka bisa berpikir dengan baik, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan penyampaian yang baik. Jadi bagaimana kita mengajak orang kepada kebaikan itu tidak perlu menggunakan otot, tapi kita menggunakan otak. Kenapa? Karena biasanya orang yang merespon itu akan melahirkan jawaban, seperti teori massa ya. Jadi semakin ditekan maka daya pantulnya akan semakin kuat. Begitu juga, jadi kalau seandainya diucapkan dengan perkataan yang lembut, maka akan diterima dengan cara yang lembut pula. Ketika disampaikan dengan bahasa Maduranya makre ora, maka akan diterima dengan cara yang seperti itu. Oleh karena itu perlu bagi kita ketika kita menyampaikan pesan, ya bersikaplah seperti pelacur. Bagaimana mereka mengajak orang kepada kenyamanan, kepada kebaikan dengan cara yang halus. Masa kita kalah dengan pelaku-pelaku maksiat? Masa kita kalah
sama orang yang mengajak kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh orang yang mau main domino. Ayo bro, kita main domino. Kita ngopi di sana. Ada kopinya, ada rokoknya gratis. Itu adalah dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita mengajak kepada kebaikan, ayo sholat, bahkan mencaci maki, kalau kamu tidak sholat masuk neraka, maka itu akan melahirkan ekses yang tidak baik. Maka perkataan ajakan yang mulia disampaikan dengan cara yang mulia, dan yang Allah hitung bukan ketika orang itu melaksanakan, tetapi yang Allah hitung adalah usaha kita untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.